Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Ekspresi terkejut muncul di mata Shimaru. Tanpa ragu, dia meledakkan wujud keempatnya. Ini adalah penghancuran diri dari 4,5 kekuatan tempur api. Ledakan yang kuat dan keras mengirimkan dampak kekerasan ke segala arah. Dengan bantuan penghancuran diri dari bentuk keempat, tulang lengan hitam keluar dari bentuk keempat yang pingsan dan langsung menuju keluar departemen pembunuhan. Tulang lengan ini adalah inti dari cloning Shimaru. Pada saat itu, dia sudah sangat memahami betapa mengerikannya Xu Qing. Dia tidak ingin terus bertarung dan ingin segera melarikan diri. Waktu yang dipilihnya memang tepat. Kekuatan penghancur diri yang luar biasa dapat menghentikan semua pengejaran, tetapi dia salah menilai kekuatan Xu Qing. Pada saat berikutnya, sosok Xu Qing bergegas keluar dari fluktuasi ledakan dan mendekati tulang dalam sekejap mata. Pada saat kritis ini, tulang lengan itu mengeluarkan cahaya hitam yang menusuk. Mengetahui bahwa tulang itu tidak dapat melarikan diri, tulang itu tiba-tiba berbalik dan memukul kepala Xu Qing dengan keras. Pada saat yang sama, balada aneh dari sebelumnya bergema lagi dari kekosongan di sekitarnya. Pukul pelan-pelan dengan satu tulang dan cungkil kedua bola matanya. Kau akan bisa membuka cangkang itu dalam 3 pukulan. 4 lidah, kemari, dan tangkap mereka. 5 sahabat itu kuat dan bertahan dengan 6 tangan kecil mereka. Kekuatan serangan ini melampaui 4 api kehidupan. Namun, Xu Qing menahan pikiran untuk menunjukkan kekuatan lentera kehidupannya dan mengeluarkan Liontin Giok. Liontin Giok ini tak lain adalah perlindungan jiwa baru lahir yang diberikan Lord ke-6 kepadanya saat itu. Meskipun kekuatannya sebagian besar terkuras dalam pertempuran dengan ras bintang laut dan kewibawaannya telah menurun drastis, ia masih memiliki sedikit tenaga tersisa yang lebih dari cukup untuk menahan serangan ini. Dalam sekejap, tulang Shimaru mendarat di pertahanan Xu Qing. Rasanya seperti memukul batu dengan telur. Penghalang pelindung beriak dan retakan muncul di tulang lengan. Teriakan mengerikan terdengar. Xu Qing segera meraih tulang itu. Api jahat di tubuhnya meletus saat dia memurnikannya dengan sekuat tenaga. Seketika, sejumlah besar kekuatan jiwa menyebar dari tulang dan menyatu ke dalam tubuh Xu Qing, membentuk kekuatan untuk membuka lubang sihirnya. Kekuatan itu terus menyerang dan membuka lubang sihirnya yang ke-91. Golden Crow juga datang untuk melahapnya. Bayangan itu juga menerkam dan tongkat besi hitam menembus tulang, menyerapnya. Pada saat yang sama, suara tangisan memilukan terdengar dari tulang itu. Pada saat berikutnya, tulang itu runtuh dan berubah menjadi abu. Lubang sihir ke-92 di tubuh Xu Qing juga berhasil dibuka pada saat ini. Setelah itu, ia memandangi abu tulang belulang yang berserakan di segala arah. Tak ada lagi fluktuasi energi dari abu, tetapi ada secercah rasa ilahi. Indra ilahi ini dengan cepat berkumpul dan membentuk tubuh Shimaru yang berpakaian putih pada awalnya. Namun, pada saat ini, dia hampir tembus pandang dan dengan cepat menghilang. Dia menatap Xu Qing, matanya memperlihatkan keterkejutan. Golden Crow kamu memurnikan semua kehidupan sangat luar biasa dan berbeda dari deskripsi sekte. Para kultivator dari 7 sekte yang datang ke sini, semuanya tertipu olehmu. Kamu tidak memiliki 2 api kehidupan, tetapi 3 bukaan ajaibmu bahkan lebih mengejutkan. Masing-masing memiliki jangkauan 5.000 kaki. Kekuatan tempurmu bukan 4 api, tapi mendekati 5 api. Jika kamu membentuk api kehidupan keempat di masa depan, selain tidak memiliki lentera kehidupan, kamu akan menjadi bintang suci kedua. Kau terlalu pandai bersembunyi. Kau adalah Seven Blood East, orang nomor 1 yang dipilih surga di generasi ini. Ketika klon Shimaru muncul kali ini, awalnya dia mengira itu sudah cukup untuk menekan Xu Qing dan membawa pergi adik laki-lakinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Dia jelas memiliki kekuatan tempur 5 api dan dapat menekan Simaling dalam sekejap. Namun, dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, memberi orang ilusi bahwa pertarungan itu tidak mudah dan berlangsung beberapa saat sebelum menekan Simaling. Apakah dia menargetkanku? Dia sengaja melakukan ini untuk memancingku ke sini. Saat memikirkan hal ini, Shimaru teringat adegan saat dia ditangkap dan dimangsa oleh pihak lain. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini dalam hidupnya. Saat ini, matanya menunjukkan niat membunuh. Aku tahu semua rahasiamu. Saat tubuh utamaku keluar dari pengasingan, aku akan datang untuk menekan. Xu Qing melambaikan tangannya dan menepuk-nepuknya. Indra ketuhanan Shimaru yang hendak menghilang tiba-tiba runtuh.
menenggelamkan kata-katanya. Aku bukan orang nomor satu yang dipilih surga di antara 7 mata darah. Menatap ke arah tempat Sima Ru menghilang, Xu Qing bergumam. Keadaan Huang Yikun yang menyedihkan setelah ia pergi ke puncak ke-7 muncul dalam pikirannya. Sebenarnya, lupakan orang luar. Bahkan dia merasa puncak ke-7 terlalu pandai bersembunyi. Dia memiliki keberadaan yang misterius dan mengerikan yang tersegel di dalam dirinya. Tanpa disadarinya, di puncak ke-7, Tuan Tua ke-7 tengah menyaksikan kejadian. Di Departemen Pembunuhan Pelabuhan 176 dengan penuh semangat. Di belakangnya, sang kapten sedang berjongkok dengan sebuah apel di tangannya, memakannya sedikit demi sedikit. Di sampingnya, Yang Mulia Ketiga memegang keranjang buah di tangannya dan menyerahkan buah satu demi satu kepada kapten sambil tersenyum. Kakak kedua, bagaimana caramu merayu gadis dari urusan besar itu? Ajari kakak seniormu juga. Aku tidak melakukan apapun. Mungkin karena aku menawan. Yang Mulia Ketiga tersenyum lebar. Omong kosong, tidak peduli seberapa menawannya dirimu. Bisakah kau semenarik Little Qing? Aku ingat sekarang. Saat itu, lelaki tua itu pergi ke benua Wanggu. Kurang dari setengah tahun setelah dia kembali, kau dikirim dari laut dengan token putih. Sudah bertahun-tahun sekarang. Saat itu, kau baru berusia 13 atau 14 tahun tetapi kau sudah populer. Matamu dipenuhi dengan kebencian. Jangan bilang kau dari benua Wanggu. Sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi pada sekte abadi urusan besar saat itu. Sang kapten menatap Yang Mulia Ketiga dengan senyum palsu. Ekspresi wajah Yang Mulia Ketiga tetap tenang seperti biasanya sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari kakak senior tertua. Namun, aku benar-benar penasaran. Kakak senior tertua, sudah berapa kali kau berkultivasi ulang? Sang kapten berkedip dan tersenyum. Tebakan, Yang Mulia tersenyum lembut dan tidak berbicara lagi. Ia mengeluarkan sebuah apel dan menyerahkannya kepada sang kapten. Sang kapten mengambilnya dan menatap pelabuhan 176 sambil mendesah penuh emosi. Qing kecil ini benar-benar tahu cara bersembunyi. Dia sudah punya 3 api dan kurasa anak ini masih menyembunyikan kartunya. Jika aku bertarung dengannya, aku tidak tahu apakah dia akan mati, tetapi makhluk dalam tubuhku pasti akan bangun. Jika hari itu benar-benar tiba, Guru, kamu tidak bisa begitu saja menyelamatkannya dan mengabaikanku. Kamu harus memperlakukan semua orang sama. Aku murid tertua kesayangan kamu. Sedangkan untuk Yang Mulia Kedua, dia sama sekali tidak memperhatikan pertempuran itu. Dia juga tidak peduli dengan murid-murid lainnya atau gurunya. Dia terus berkomunikasi dengan seseorang melalui slip giok itu dengan ekspresi malu-malu yang langka. Guru tua ke-7 melirik murid keduanya. Gadis ini, nasib baik berpihak pada orang bodoh. Ia kemudian menatap anak tertua dan termuda. Meskipun ia biasanya memarahi mereka, ia tetap sangat mengagumi murid-muridnya di dalam hatinya. Bagaimanapun, mereka adalah Raja Serigala di antara Raja-Raja Serigala yang telah ia pilih dari banyak orang setelah menjelajahi banyak tempat. Salah satu dari mereka melampaui puncak-puncak lainnya dalam tingkatan yang jauh lebih tinggi. Ini juga merupakan kriterianya untuk menerima murid. Dia tidak menyukai orang-orang pilihan surga biasa. Yang membuatnya sangat senang adalah bahwa ia merasa bahwa beberapa murid ini telah memperoleh ajarannya yang sebenarnya. Sama seperti dirinya, mereka pandai menyembunyikan sisi tajam mereka. Mereka tidak akan pernah mengungkapkan semua kartu truf dan rahasia mereka. Seringkali, orang lain mengira bahwa mereka telah mengetahuinya. Tetapi pada kenyataannya, mereka hanya melihat permukaannya saja. Ada juga yang keempat, dia terlahir dengan kemampuan bersembunyi. Tidak perlu diajari. Dia sudah cukup jago di dunia yang kacau ini, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui dan masa depan yang tidak dapat diprediksi. Kita tentu harus menyembunyikan kartu kita. Selain itu, para jenius yang dulu jarang terlihat kini muncul satu demi satu. Bukan hanya ras manusia, tetapi semua ras juga. Ini pertanda bahwa era yang hebat telah tiba. Di era yang hebat ini, akan ada peluang besar sekaligus bahaya besar. Hari berikutnya, jarang sekali orang-orang pilihan surga dari aliansi 7 sekte menghentikan tantangan mereka. Hampir semua tatapan mata tertuju pada Departemen Pembunuhan di Pelabuhan ke-176. Mereka terdiam. Mereka masing-masing menghirup udara dingin. Mata mereka menampakkan ketakutan dan keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Departemen Pembunuhan. Meskipun formasi susunan Seven Blood Eyes tidak efektif terhadap Simaru, isolasi lingkungan tidak melibatkan siapapun. Oleh karena itu,
Orang luar tidak dapat melihat pertempuran kemarin. Hanya petinggi Seven Blood Eyes dan para petinggi Sequence yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, selain puncak ketujuh, 6 puncak lainnya masih tidak dapat melihatnya karena Tuan Tua ketujuh telah ikut campur. Oleh karena itu, yang dilihat semua orang di luar puncak ketujuh adalah Shimaru yang datang. Tidak lama kemudian, isolasi di Departemen Pembunuhan menghilang dan semuanya kembali normal. Setelah para pengikut Departemen Pembunuhan kembali, seluruh operasi Departemen Pembunuhan berlanjut seperti biasa. Mereka terus menangkap Night Dove dan mengirim sejumlah besar penjahat ke sana. Hanya Shimaru yang hilang. Adiknya, Shimaling, masih di penjara dan belum dibebaskan. Adapun perahu tulang di pelabuhan, ia diam-diam kehilangan penyangganya dan runtuh dengan sendirinya. Adegan ini menyebabkan gelombang dahsyat di hati para dewa pilihan aliansi 7 sekte. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa tidak ada artinya untuk menantang puncak lainnya. Apapun yang terjadi, Departemen Pembunuhan Pelabuhan 176 bagaikan duri tajam yang menusuk dalam-dalam ke hati mereka. Shimaling ditangkap dan ditindas oleh Departemen Pembunuhan, dan saudara perempuannya jelas-jelas juga ditindas. Adapun Huang Yikun dari sekte Mystic Nether, dia menghilang setelah menantang puncak ketujuh. Sebelum dia menghilang, dia juga memberitahu orang lain bahwa dia akan menangani masalah mengenai Xu Qing. Semua ini ada hubungannya dengan Xu Qing. Oleh karena itu, di mata para pengikut aliansi 7 sekte ini, Departemen Pembunuhan Pelabuhan 176 bagaikan sarang binatang buas. Tempat itu misterius dan tak terduga, tetapi pada saat yang sama, tempat itu mengandung bahaya yang tak terbayangkan. Awalnya, tujuan aliansi 7 sekte mengirim para pilihan surga ini adalah untuk menggunakan tantangan bertubi-tubi mereka guna menekan tekad para pengikut 7 mata darah dan membiarkan para pengikut 7 mata darah menumbuhkan benih rasa hormat terhadap aliansi 7 sekte. Mereka berhasil melakukannya di awal. Saat mereka terus menantang, para pengikut Seven Blood Eyes terdiam. Banyak pengikut menjadi cemas dan beberapa bahkan mencoba menghubungi mereka. Akan tetapi, sekarang, sementara mereka mengintimidasi banyak pengikut Seven Blood Eyes, mereka sendiri diintimidasi oleh Departemen Pembunuhan. Seberapa hebat kekuatan tempur sejati Xu Qing, Shimaru bahkan tidak kembali. Meskipun yang datang bukan tubuh utamanya, dia masih memiliki kekuatan tempur 4,5 api. Dia bisa dengan mudah menekan kita tetapi ditekan oleh Xu Qing, puncak ketujuh. Apakah itu inti dari seluruh 7 mata darah? Untung saja kakak senior bintang suci tidak pergi. Sementara para wali surga dari aliansi 7 sekte terkejut. Suasana hati para murid 7 mata darah berubah ketika mereka melihat semua ini. Di mata mereka, Xu Qing dan puncak ketujuh bersinar. Mereka bagaikan cahaya terang yang menerangi langit redup di hati para pengikut puncak lainnya. Hal ini menyebabkan konsep tak terkalahkan yang ditanamkan dalam diri mereka saat menghadapi para dewa pilihan. Benua Wanggu berubah. Mereka juga mendambakan puncak ketujuh dan mengembangkan rasa hormat yang sangat tinggi kepada penguasa puncak ketujuh. Bahkan ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa situasi Seven Blood Eyes akan sedikit berubah. Perubahan terbesar adalah munculnya seorang master sekte. Sejauh ini, Seven Blood Eyes hanya memiliki penguasa puncak dan tidak memiliki master sekte. Kenyataannya, para pengikut dari 7 puncak mendengarkan pendapat puncak masing-masing dan tidak banyak setuju dengan pendapat puncak lainnya. Mereka melakukan hal-hal mereka sendiri dan hanya akan bekerja sama satu sama lain dalam hal-hal yang lebih penting. Sekarang, kedatangan aliansi 7 sekte bagaikan palu besar yang menghantam berbagai puncak 7 mata darah. Perasaan akan datangnya badai itu menyebabkan hati semua murid menjadi kacau karena tekanan dari dunia luar. Segala macam pikiran muncul. Namun, dari sudut pandang lain, tekanan ini bagaikan menempa besi, menyebabkan terungkapnya ampas yang terkandung dalam 7 mata darah selama bertahun-tahun. Para ras non-manusia yang berkunjung dan sekutu Seven Blood Eyes melihat semuanya lebih dalam. Mereka samar-samar dapat melihat cengkeraman leluhur Seven Blood Eyes terhadap hati manusia. Dia meminjam tangan aliansi 7 sekte untuk melunakkan sektenya. Aliansi 7 sekte jelas melihat hal ini, jadi mereka tidak lagi mendesak para bangsawan dari berbagai sekte untuk terus menantang. Namun, mereka mulai mengirim perintah transfer ke 7 mata darah. Mereka ingin memindahkan penguasa puncak berbagai puncak, terutama puncak ketujuh. Mereka juga memanggil semua yang mulia, terutama yang mulia dan urutan puncak ketujuh, untuk menuju benua Wanggu guna mengatur posisi mereka. Semua perintah transfer ini ditunda oleh Xu Lianzi. Namun, kali ini, aliansi 7 sekte tampak bertekad. Setiap perintah pemindahan lebih keras dari sebelumnya. Pada akhirnya,
Kata-kata mereka bahkan mengungkapkan sedikit ancaman. Seolah-olah jika mereka tidak mendengarkan perintah, Aliansi 7 Sekte akan dengan paksa menekan mereka. Sekte terkuat di Aliansi 7 Sekte, Sekte Pedang Awan Melonjak, jauh lebih aktif dalam hal ini. Leluhurnya telah memulai harta sihir terlarang dari Sekte Pedang Awan Melonjak, membentuk penghalang besar. Saat harta karun sihir tabu milik Sekte Pedang Awan Melonjak diaktifkan dan dapat diaktifkan kapan saja. Sekte-sekte atas dari puncak kedua dan puncak keenam lembah, Fajar Roh, dan Sekte Harta Karun Surgawi juga mengaktifkan harta karun sihir tabu mereka. Seolah-olah mereka bekerja sama dalam pencegahan ini. Selain perintah pemindahan, ada juga perintah yang meminta Seven Blood Eyes untuk menyerahkan setengah dari kompensasi perang ras Sea Corps. Selain itu, Seven Sex Alliance akan mendirikan Departemen Urusan Luar Negeri di semua pulau yang diduduki oleh Seven Blood Eye. Divisi ini dikenal sebagai Departemen Luar Negeri, tetapi sebenarnya merupakan Departemen Inspeksi. Departemen ini akan memantau leluhur dan mengamati para pengikutnya. Dalam sekejap, seluruh 7 mata darah menjadi goyah lagi. Namun, Xu Qing tidak terlalu mempedulikannya. Di satu sisi, dia tidak berpikir bahwa para petinggi sekte yang lahir dari sistem pengasuhan Gu akan tidak berdaya menghadapi masalah ini. Di sisi lain, masalah antar sekte seperti itu tidak bisa dilihat dari permukaan. Dengan manfaat yang begitu besar, hati manusia tidak bisa dipercaya. Apalagi diskusi di permukaan. Aliansi 7 sekte juga tidak bersatu. Gumam Xu Qing. Dia sudah melihat hal ini dari masalah dengan sekte perburuan aneh. Kenyataannya, ini masuk akal. Selain itu, energinya saat ini sebagian besar tertuju pada penelitian serangga hitam kecil dan operasi penangkapan Night Dove selama masa jam malam ini dan pergerakan terus-menerus yang menentangnya. Mobilitas Night Dove di Seven Blood Eyes telah ditekan hingga batasnya. Operasi terakhir dimulai beberapa hari kemudian. 5 markas Night Dove di Seven Blood Eyes telah diselidiki secara menyeluruh. Malam itu, para anggota dari 7 departemen pembunuhan dan para elit, mereka semua bergerak maju. Mereka membentuk 5 bilah tajam dan akan menyerang 5 markas Night Dove secara bersamaan. Bahkan, lebih banyak pengikut Departemen Pembunuhan tersebar di kota utama, mengawasi jam malam dengan ketat. Mereka juga memiliki misi untuk menangkap Night Doves yang melarikan diri. Ini adalah rencana keseluruhan operasi penangkapan Merpati Malam. Saat angin malam berembus dan sosok Xu Qing keluar dari Departemen Pembunuhan Pelabuhan 176. Ribuan pengikut Departemen Pembunuhan Puncak ke-7 muncul satu demi satu di belakangnya. Suara Xu Qing meniup trompet untuk menghancurkan Night Dove. Departemen Pembunuhan berangkat. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi Night Doves di Seven Blood Eyes. Suara Xu Qing dipenuhi dengan niat membunuh yang bergema ke segala arah. Ribuan murid Departemen Pembunuhan Puncak ke-7 berbicara serempak. Pada saat berikutnya, Xu Qing memimpin jalan, beberapa wakil direktur di belakangnya masing-masing memimpin tim mereka, dan ribuan orang langsung menuju sasaran mereka dalam kegelapan. Malam ini, angin bertiup kencang dan awan gelap menutupi bulan. Kemanapun para pengikut Departemen Pembunuhan lewat, semua toko dan bisnis tutup. Penginapan yang awalnya buka pada malam hari tidak lagi dapat beroperasi dengan baik karena jam malam. Saat ini, mereka melihat sosok-sosok Departemen Pembunuhan yang lewat dari balik pintu dan jendela yang tertutup. Di tengah angin malam, Xu Qing yang melaju kencang di depan, menatap langit malam dan segala sesuatu di sekitarnya. Ia tiba-tiba teringat malam kedua ketika ia baru saja tiba di Seven Blood Eyes. Saat itu, dia berjalan dengan hati-hati di jalan. Melihat anggota Departemen Pembunuhan yang lewat dengan cepat, dia merasa waspada, dan iri. Sekarang, dia memimpin ribuan anggota Departemen Pembunuhan dan mereka semua melaksanakan perintahnya. Sudah 3 tahun. Xu Qing bergumam dan mempercepat langkahnya. Di belakangnya, semua anggota Departemen Pembunuhan Puncak ke-7 memandang Xu Qing dengan fanatisme. Ini adalah cara bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Ini adalah kekaguman yang dimiliki yang lemah terhadap yang kuat. Pada saat yang sama, langkah kaki Xu Qing juga merupakan alasan penting mengapa mereka mengaguminya. 3 tahun lalu, Xu Qing sama seperti mereka, seorang anggota tim. 3 tahun kemudian, Xu Qing sudah menjadi Direktur Departemen Pembunuhan Puncak ke-7. Angin malam semakin kencang. Namun, dengan adanya jam malam, tidak ada lagi bisnis di sini. Tempat itu berangsur-angsur sepi dan lampu di dalam juga redup. Bunuh!
kata Xu Qing dengan tenang. Ribuan anggota departemen pembunuhan di belakangnya meledak dengan niat membunuh dan bergegas keluar serentak, langsung menuju kediaman. Dalam sekejap, suara gemuruh menyebar dari mana-mana. Banyak anggota Night Dove mencoba melarikan diri dengan panik, tetapi ada lebih banyak lagi anggota departemen pembunuhan yang mengelilingi mereka. Suara pembantaian datang dari mana-mana dan bau darah menyebar terbawa angin. Xu Qing tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di udara dan menatap dingin ke segala arah. Pada saat yang sama, laporan tentang serangan terhadap markas besar Night Dove lainnya sedang dikirimkan kepadanya oleh departemen lain. Direktur Shi, penyerangan ke benteng ketiga berjalan lancar. Kami sedang membersihkan di sini. Semuanya berjalan lancar di benteng kedua. Kami telah membunuh pemimpin musuh Night Dwarfs Foundation Building. Para penyintas yang tersisa sedang dibunuh. Serangan terhadap benteng kelima telah selesai. Meminta bantuan di benteng keempat. Diduga ada seorang kultivator dari sekte pedang awan melonjak, milik aliansi 7 sekte dan juga seorang kultivator bangunan yayasan Merpati Malam Tiga Api. Hampir pada saat yang sama ketika Xu Qing melihat pesan terakhir ini, sinyal mara bahaya dari departemen pembunuhan muncul di langit yang jauh. Xu Qing mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Dalam sekejap, kecepatannya meledak dan auranya melesat menembus langit, langsung menuju tempat sinyal itu berasal. Saat dia bergerak maju, Golden Crow muncul di belakangnya dan melebarkan sayapnya. Ekor apinya berkibar seperti tentakel dan membentuk lautan api. Dari jauh, jubah Xu Qing dipenuhi api dan momentumnya tak terhentikan. Xu Qing langsung menuju ke tempat di mana sinyal penyelamatan berasal. Lautan api yang membakar segalanya seolah memberikan pesona berbeda pada wajah tampan bagai iblis itu. Dalam waktu singkat, dia sampai di tempat itu. Mahkota apinya menyala tinggi dan burung gagak emas berteriak, mendatangkan petir yang menutupi langit. Api itu membubung bagai ombak besar, membawa serta kekuatan tak terbatas saat menghujani benteng keempat Night Dove. Suara gemuruh mengguncang area itu, dan tanah bergetar saat lautan api menutupinya. Banyak kultivator Night Dove yang mencoba melarikan diri bahkan tidak bisa berteriak sebelum tubuh mereka berubah menjadi abu. Sejumlah besar bangunan runtuh satu demi satu. Tempat ini terletak di wilayah puncak kelima. Itu adalah menara 3 lantai dengan area yang sangat luas. Pada siang hari, tempat ini menjual formasi susunan. Meskipun tidak ada hubungannya dengan puncak kelima, masih ada beberapa transaksi dalam kegelapan. Mengenai apakah Fifth Peak tahu bahwa menara ini berada di bawah kendali Night Dove, Xu Qing tidak peduli. Setelah malam ini, tempat ini tidak akan ada lagi. Saat dia tiba dan lautan api menyapu, para anggota departemen pembunuhan yang mengelilingi tempat ini menjadi segar kembali dan membungkuk kepada Xu Qing. Di kejauhan, saat bangunan-bangunan runtuh dan lautan api menyebar, 2 medan perang tampak sangat mencolok. Salah satu medan perang dipenuhi oleh 7 hingga 8 wakil direktur departemen pembunuhan. Mereka telah bersama-sama memanggil kekuatan formasi susunan sekte dan menekan seorang kultivator tua Night Dove. Lelaki tua itu mengenakan jubah mewah dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik coklat. Pada saat itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan saat ia berjuang sekuat tenaga. Ada juga 3 api yang menyala di tubuhnya dan memancarkan aura yang kuat. Awalnya, dia bisa langsung membunuh beberapa wakil direktur Fire Foundation Building ini. Namun, dikombinasikan dengan kekuatan formasi susunan sekte, dia tidak dapat membunuh mereka atau melarikan diri dari mereka dengan mudah. Namun, wakil direktur tidak memiliki banyak wewenang dan kekuatan formasi. Susunan yang mereka panggil tidak cukup untuk sepenuhnya menekan lelaki tua itu. Oleh karena itu, mereka berada dalam jalan buntu dan kedua belah pihak menderita luka-luka. Namun, para pengikut Seven Blood Eyes semuanya adalah anak serigala yang tinggal di sistem asuhan Gu. Kekejaman mereka terkait dengan pengalaman mereka, bahkan ketika menghadapi kerugian, dan bahkan ketika mereka terluka, keganasan mereka masih pekat. Di medan perang lainnya, 4 direktur pemadam kebakaran dari Departemen Pembunuhan bekerja sama dengan ratusan pengikut untuk menjebak 1 orang dengan formasi puncak kelima. Orang ini mengenakan jubah tau emas dan tampak berusia akhir belasan tahun. Ia tampan dan memiliki mata cemerlang yang tampak seperti bintang. Ada 9 pedang yang berputar cepat di sampingnya, membentuk ki pedang yang mengguncang sekelilingnya. Dia memiliki 3 api kehidupan. Dia telah menyalakannya dan ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia mencoba untuk meledakkan formasi susunan dan bergegas keluar untuk membunuh. Terlebih lagi, formasi susunan sekte 7 mata darah tidak efektif melawan orang ini. Dengan demikian, Departemen Pembunuhan hanya dapat menggunakan formasi puncak kelima
dan dukungan ratusan murid untuk menjebak orang ini. Namun, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Semua wajah mereka pucat, seolah-olah mereka akan mencapai batas mereka. Kedatangan Xu Qing bagaikan kilat yang menyambar tempat ini. Lautan api yang membubung tinggi menyebabkan ekspresi lelaki tua berjubah hitam dan murid sekte pedang awan melonjak berubah. Terutama bagi yang terakhir, pikirannya terguncang karena dia mengenal Xu Qing dan mengerti betapa mengerikannya pihak lain itu. Setelah menyadari bahwa Xu Qing mengabaikan lelaki tua itu dan langsung menuju ke arahnya, ki pedang yang dipancarkan oleh pedang terbang di sekelilingnya menjadi sedikit kacau. Xu Qing, aku hanya lewat saja. Aku tidak ada hubungannya dengan Night Dove. Hampir pada saat yang sama ketika pemuda itu berbicara, Direktur Departemen Pembunuhan terpik berbicara dengan cepat. Direktur Xu, ketika kita mengepung benteng tadi, orang ini sedang berdiskusi dengan pemimpin musuh Night Dove. Isinya tidak diketahui, tetapi dia jelas tidak lewat begitu saja. Xu Qing mengangguk dan melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, para kultivator dari Departemen Pembunuhan yang mengepung pemuda itu terpencar oleh kekuatan lembut dan formasi susunan itu langsung disingkirkan. Adapun Xu Qing, ia berjalan ke arah pemuda itu. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Napasnya terengah-engah saat dia berbicara dengan suara mengancam. Xu Qing, bintang suci adalah kakak laki-lakiku. Jika kau menyakitiku, dia pasti akan membunuhmu. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, Xu Qing tiba di depannya tanpa ekspresi. Kecepatannya begitu cepat, sehingga pedang terbang itu bahkan tidak menyentuhnya. Pemuda itu bahkan tidak bisa bereaksi. Pada saat berikutnya, Xu Qing mencengkeram leher pemuda itu dan dengan kejam menekannya ke tanah. Dana hancur dan darah mengalir keluar dari 7 lubang pemuda sekte pedang. Awan melonjak. 2 dari 3 bola api kehidupan di tubuhnya langsung padam. Dia ketakutan dan mencoba mengendalikan pedang terbang di sekitarnya, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Xu Qing mengangkat pemuda itu dari tanah dan melemparkannya ke belakang. Suara retakan terdengar dari tubuh pemuda itu saat tulang dan organnya pecah. Saat darah memenuhi udara, bola api kehidupan terakhir di tubuhnya tidak dapat menahannya dan padam. Saat dia mendarat di tanah, dia sudah terluka parah. Tanpa perlu instruksi Xu Qing, murid-murid Departemen Pembunuhan segera melangkah maju dan menempelkan segel pada pemuda itu. Pada saat itu, lelaki tua Night Dove yang dijebak oleh beberapa wakil direktur menggunakan beberapa metode penyelamatan nyawa. Sebuah fluktuasi kuat meletus dari tempatnya berada dan benar-benar mengguncang semua orang. Dia dengan cepat mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya. Saat token itu hancur, itu menyebabkan tekanan dari formasi susunan sekte sedikit mengendur. Memanfaatkan kesempatan ini, Night Dove berjubah hitam bergegas keluar. Dia melarikan diri ke arah puncak gunung Seven Blood Eyes. Xu Qing menoleh dan melemparkan pandangan dingin. Dia tidak tahu siapa pihak lain itu. Tetapi dia bisa merasakan bahwa penampilan orang ini adalah penyamaran dan bukan penampilan aslinya. Batu giok yang menyebabkan formasi susunan sekte itu mengendur adalah tanda identitas. Meskipun kekuatan penekan formasi susunan yang dipanggil oleh wakil direktur memiliki kekuatan biasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilonggarkan dengan mudah. Untuk dapat melakukan ini, satu-satunya cara adalah identitas asli pihak lain adalah murid Seven Blood Eyes. Agar Night Dove bisa berada di kota utama Seven Blood Eyes, mustahil jika tidak melibatkan murid-murid Seven Blood Eyes. Xu Qing menyadari hal ini tetapi tidak berencana untuk mengungkap atau menggali masalah ini. Itu tidak ada artinya. Melihat sosok pihak lain semakin menjauh, Xu Qing dengan tenang melangkah ke udara dan melihat ke kejauhan. Dia mengangkat tangan kanannya dan pada saat berikutnya, bayangan pedang surgawi besar muncul di langit di atas kepalanya. Pedang ini sangat agung. Begitu muncul, angin dan awan bergejolak dan gelombang niat membunuh yang kuat menyebar, menyebabkan ekspresi semua orang yang merasakannya berubah. Terutama bagi beberapa orang pilihan surga dari aliansi 7 sekte yang memperhatikan pertempuran ini. Seseorang segera mengenalinya dan berseru, "Pedang surga ekstrim." Saat teriakan kaget, samar-samar terdengar dari segala arah. Xu Qing menatap merpati malam tua dengan 3 api yang hendak menghilang dari pandangannya dan menurunkan tangannya. Dalam sekejap, pedang surgawi di langit meletus dengan cahaya yang menusuk. Di tengah kemegahan itu, pedang itu menebas dengan ganas ke arah lelaki tua itu. Kecepatannya begitu cepat sehingga tampaknya telah memotong bintang-bintang dan bulan. Di malam yang gelap, cahayanya cemerlang bagaikan bintang yang menyilaukan. Saat pedang itu mendarat, sekelilingnya bergetar.
Lelaki tua Night Dove yang melarikan diri itu tampak ketakutan. Api kehidupan di tubuhnya membara dengan sekuat tenaga saat ia mencoba melawan. Tetapi sia-sia saat cahaya pedang melintas di matanya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Matanya menunjukkan keputusasaan dan kepahitan saat ia bergumam. Jadi, kau bahkan tahu Extreme Heaven Saber. Pada saat berikutnya, noda darah muncul di antara alisnya. Noda darah ini dengan cepat menyebar melalui hidungnya, bibirnya, dagunya, dadanya, dan bagian bawahnya. Darah menyembur deras dari noda darah itu saat tubuhnya terbelah dua. Setelah itu, kedua bagian tubuhnya pecah lagi, hingga berubah menjadi daging cincang dan darah yang berceceran di tanah. Dengan kultivasi Xu Qing saat ini, pedang langit ekstrim jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan satu tebasan, pedang itu membunuh 3 api. Semua orang di kota utama yang melihatnya terdiam. Pada saat yang sama, tidak jauh dari tempat di mana merpati malam berjubah hitam 3 api telah mati. Di jalan-jalan, tim murid dari Departemen Pembunuhan sedang menyelidiki dengan ketat setiap orang yang muncul pada malam hari. Misi mereka adalah menangkap dan mengadili para anggota Night Dove yang berhasil lolos dari kehancuran benteng mereka. Di bawah pencarian yang dilakukan oleh Departemen Pembunuhan, sisa-sisa Night Dove ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, bahkan di bawah jam malam, masih akan ada orang-orang biasa yang harus keluar karena berbagai alasan. Misalnya, saat ini, di depan tim murid-murid Departemen Pembunuhan ini, berdiri seorang pemuda berusia 13 hingga 14 tahun yang gemetar dengan ekspresi gugup. Pemuda ini baru saja tiba di Seven Blood Eyes kemarin. Hari ini, ia telah lulus penilaian dan memasuki Six Peak sebagai murid baru. Karena level token yang dipegangnya tidak buruk, ia diatur untuk melapor ke Departemen Pembunuhan Six Peak. Sekarang, dalam perjalanan kembali ke kediamannya, dia dihentikan dan diperiksa oleh murid-murid dari Departemen Pembunuhan. Selama pencarian, dia mendengar teriakan sedih dari langit dan juga melihat pemimpin musuh Night Dove yang telah ditebas di udara. Serangan pedang itu mengejutkannya secara fisik dan mental. Matanya menunjukkan hasrat yang dalam dan rasa hormat yang tak terlukiskan. Itu adalah Direktur Departemen Pembunuhan Puncak ke-7, Xi Qing. Dia adalah tokoh penting di seluruh Departemen Pembunuhan 7 Mata Darah. Melihat rasa hormat di mata pemuda di depannya, murid Departemen Pembunuhan yang sedang menggeledahnya melihat ke arah serangan pedang di langit dan berbicara dengan fanatisme di matanya. Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah anggota tim di sekitarnya. Si kecil ini salah satu dari kita. Kalian tahan diri, jangan menakuti si kecil. Mari kita lanjutkan pencarian sisa-sisa Night Dove. Perintah Tuan Xu Qing adalah tidak boleh ada satupun Night Dove di kota utama sebelum fajar. Murid-murid dari Departemen Pembunuhan di sekitarnya pergi dengan gembira. Hanya pemuda itu yang berdiri di tempat dan menatap bayangan pedang surgawi yang perlahan menghilang di langit. Matanya menunjukkan kerinduan yang dalam. Aku bertanya-tanya, kapan aku bisa melakukan hal yang sama? Sambil bergumam, pemuda itu segera pergi. Tanpa disadari, benih keinginan untuk menjadi ahli telah tertanam di dalam hatinya. Satu serangan pedang membunuh 3 kebakaran. Prestasi ini dapat diraih oleh siapapun yang terpilih dari 7 sekte surga. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan tempur antara 3 api dan 4 api terlalu besar. Faktanya, 4 bola api kehidupan di ranah bangunan fondasi dapat dianggap sebagai ranah utama lainnya. Tanpa seni kultivasi tingkat kaisar, lentera kehidupan, atau dukungan objek eksternal yang kuat, perbedaan antara kedua belah pihak bagaikan langit dan bumi. Terlepas dari kecepatan atau ledakannya, mereka berada pada level yang berbeda. Akan tetapi, serangan Xu Qing tetap menimbulkan gelombang dalam hati semua pengikut aliansi 7 sekte yang melihatnya. Awalnya, mereka tidak peduli dengan Xu Qing, tetapi perlahan-lahan mereka mulai menaruh perhatian lebih padanya. Sekarang, mereka mulai waspada terhadapnya. Ini ada hubungannya dengan hilangnya Shimaru. Oleh karena itu, serangan Xu Qing tampak jauh lebih kuat di mata mereka. Bahkan, meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka jelas mengerti bahwa jika mereka melawan Xu Qing, mereka pasti akan kalah. Secara samar-samar, mereka telah menggolongkan Xu Qing sebagai kultivator yang tak tertandingi. Hanya kalah dari Saint Listar. Setelah mereka melihat serangan pedang itu, mereka semua memiliki perasaan campur aduk tentang seberapa dalam Xu Qing menyembunyikan kartunya. Ini adalah pedang surga ekstrim. Meskipun teknik pedang ini hanya dapat dianggap sebagai seni kultivasi, tingkat kaisar setelah seseorang memahami 7 serangan. Mereka tidak tahu apakah Xu Qing benar-benar hanya memiliki 1 serangan pedang. Meski dia hanya memiliki 1 serangan pedang, tetap saja itu mengejutkan.
Kekuatan eksternal tidak dapat membantu dalam pemahaman pedang langit ekstrem. Itu tergantung pada pemahaman masing-masing. Ini sama untuk semua sekte. Sebenarnya, ada beberapa sekte di benua Wanggu yang mengkhususkan diri dalam dao pedang. Mereka menilai bakat seseorang berdasarkan seberapa banyak mereka memahami pedang langit ekstrim. Dengan demikian, sampai batas tertentu, pedang langit ekstrim juga dapat dianggap sebagai standar untuk memverifikasi orang-orang pilihan surga. Berdasarkan standar ini, semua orang pilihan surga di aliansi 7 sekte, selain bintang suci, kalah. Mereka telah mencoba memahaminya lebih dari sekali, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Xu Qing menggunakan pedang langit ekstrim untuk membunuh merpati malam 3 api berpakaian hitam, hati mereka dipenuhi dengan emosi campur aduk. Terlepas dari apakah itu mereka atau sekutu yang berkunjung, mereka dapat melihat sisi mengerikan Xu Qing dari serangan ini, ketegasan dan kecerdasan. Night Dove telah berada di Seven Blood Eyes selama bertahun-tahun, dan seperti rumput liar yang terus tumbuh tidak peduli berapa kali kamu membakarnya. Terlebih lagi, begitu banyak dari mereka berkumpul kali ini, menyebabkan Departemen Pembunuhan menghabiskan waktu hampir 2 bulan untuk melenyapkan mereka. Tentu saja ada masalah di sini. Masalah ini tidak akan kecil. Ini pasti karena seseorang dari Seven Blood Eyes telah memberi mereka perlindungan tingkat tertentu. Manfaat yang didapat terlalu besar. Jadi sulit untuk mengatakan berapa banyak orang dari Seven Blood Eyes yang berpartisipasi secara diam-diam. Mereka tidak bisa melebel-lebihkan tindakan mereka terhadap Night Dove. Para kultivator non-manusia telah melihatnya dengan sangat jelas. Kenyataannya, mereka juga memperhatikan bagaimana Seven Blood Eyes akan menangani operasi Night Dove oleh Departemen Pembunuhan ini dan apakah itu akan menyebabkan kekacauan internal. Namun, tindakan Xu Qing sangat menentukan. Dia jelas merasakan identitas merpati malam 3 api, tetapi dia tidak menyelidiki lebih dalam. Sebaliknya, dia membunuhnya dengan bersih dengan satu serangan, menyebabkan pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Bahkan, mayatnya berubah menjadi daging cincang, dan identitasnya tidak dapat lagi terlihat di permukaan. Serangan semacam itu tidak hanya menewaskan orang ini, tetapi juga semua koneksi yang terkait dengan Night Dove di belakangnya. Dia menggunakan serangan pedang ini untuk memberitahu semua orang yang bersembunyi di balik layar bahwa Departemen Pembunuhan tidak akan melanjutkan masalah ini. Cara ini akan keliru jika kita berada di era yang makmur, tetapi di dunia yang kacau ini, cara ini merupakan pilihan paling cerdas dengan dampak paling kecil. Dia tidak hanya membunuh Night Dove, tetapi dia juga diam-diam membantu orang lain, menyebabkan semua orang yang bersembunyi tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Xu Qing telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Mereka tidak akan mengganggunya dalam masalah ini. Bahkan, mata Shi Lianxi pun dipenuhi kekaguman. Dia tidak peduli dengan hal-hal kotor di sekte itu karena dia tahu betul bahwa jika ada cahaya, pasti ada juga kegelapan. Sinar matahari menghasilkan bayangan. Dalam banyak hal, tidak hanya ada hitam dan putih, tetapi juga abu-abu. Xu Qing dulunya tidak tahu tentang prinsip ini. Setelah datang ke 27 Blood Eyes, dia telah melihat terlalu banyak bilah tersembunyi dan terlalu banyak orang yang tidak dapat dia pahami. Dia seperti kapas, belajar dan berkembang dengan cepat hingga dia memahami mekanisme ini. Setelah pertempuran ini, nama Xu Qing sangat diingat oleh semua ras non-manusia. Selain itu, ketakutan di hati mereka juga kuat. Namun, mereka tidak akan dengan mudah mengungkapkan apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Ini karena mereka tahu bahwa Xu Qing ini memiliki kekuatan dan kekejaman. Dia tidak hanya pandai bersembunyi, tetapi juga pintar. Kecuali mereka membunuh orang seperti itu dalam satu serangan. Begitu mereka gagal menyerang, mereka pasti akan mendapat serangan balasan tanpa perebutan keuntungan dan kebencian yang tak kunjung reda hingga salah satu pihak mati. Tak seorang pun bersedia mengambil risiko untuk bertindak. Sebagian besar dari mereka berpikir untuk berteman dengannya. Ini adalah salah satu sifat manusia yang rumit. Setelah pembersihan malam hari dan semua merpati malam ditangkap, saat Xu Qing memperoleh daftar nama, ia bertanya kepada sekte tersebut dan memperoleh jawaban positif. Daftar ini adalah buku rekening orang-orang yang membeli para pengasuh harta karun. Meskipun buku-buku akuntansi seringkali menjadi kunci untuk merusak sesuatu, makna keberadaan mereka sebenarnya bukan hanya sekadar pencatatan, tetapi sebagai metode pemeriksaan dan keseimbangan. Pada saat yang sama,
Catatan tersebut bisa saja ditinggalkan secara sengaja. Ini karena sampai batas tertentu, itu adalah eksistensi yang mirip dengan harta karun sihir yang terlarang. Ada kemungkinan besar transaksi itu dicatat dengan sengaja. Catatan itu sebagian besar berisi nama dan jumlah orang yang dibeli oleh aliansi 7 sekte. Yang mengejutkan, Xuqing adalah tidak semua sekte di aliansi 7 sekte membelinya. Di antara mereka, sekte atas puncak kedua lembah Fajar Roh, sekte atas puncak ke-6 sekte harta karun surgawi, sekte atas puncak ke-7 sekte mistik Nether, dan sekte atas puncak ke-5 pavilion takdir. Tidak membeli satu pun. Yang paling banyak membeli adalah sekte pedang awan melonjak, sekte perburuan aneh, dan sekte atas puncak ke-4 Istana Dao ekspansi besar. Orang-orang pilihan surga dari 2 sekte pertama yang tinggal di Seven Blood Eyes sudah dikurung di penjara. Satu-satunya yang tidak ditangkap di luar adalah kultivator dari Istana Dao ekspansi besar. Xuqing teringat akan kekayaan di dalam cincin penyimpanan Simaling dan ingin menangkap orang pilihan surga dari Istana Dao ekspansi besar ini. Namun, dia tidak akan bertindak gegabah. Oleh karena itu, dia bertanya kepada sekte apakah dia dapat menangkap orang ini. Kecuali manfaatnya besar, dia jarang melampaui batas di tempat terbuka. Kepentingan pihak lain tidak diketahui. Dan itu menyangkut aliansi 7 sekte. Xuqing merasa bahwa yang paling aman adalah mendapatkan konfirmasi dan mendapat dukungan resmi. Sekte itu hanya mengirim satu kata. Melihat balasan sekte tersebut, Xuqing meninggalkan departemen pembunuhan. Keesokan paginya, dia berjalan di jalan-jalan Seven Blood Eyes. Malam pembantaian oleh Departemen Pembunuhan sangat membuahkan hasil. Hal itu juga menyebabkan sebagian besar kejahatan di kota utama menghilang tanpa jejak. Aturan Seven Blood Eyes sangat melindungi manusia. Oleh karena itu, tindakan Departemen Pembunuhan sama sekali tidak memengaruhi manusia. Sebaliknya, tindakan itu membuat mereka merasa jauh lebih aman. Xuqing tiba di warung sarapan yang biasa ia kunjungi. Ia menyantap beberapa makanan ringan dengan semangkuk sup hangat. Akhirnya, di bawah antusiasme pemilik toko, ia menyantap 3 butir telur dan dengan sopan meninggalkan beberapa koin spirit sebelum berpamitan. Warung sarapan ini awalnya tidak begitu terkenal dan hanya satu dari sekian banyak warung sarapan di kota utama. Namun, dalam setahun terakhir ini, telah terjadi beberapa perubahan dan tempat ini telah menjadi tempat yang wajib dikunjungi bagi orang-orang yang berpatroli di malam hari di Departemen Pembunuhan, menyebabkan bisnis menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang berani membuat masalah di sini. Pemilik kedai sarapan itu tentu tahu alasannya. Oleh karena itu, saat membersihkan meja, dia melihat ke arah Xuqing yang pergi dan mendesah penuh emosi. Dia masih ingat saat pertama kali pihak lain datang 3 tahun lalu. Ekspresinya penuh dengan kehati-hatian. Setelah menyesap sup, ada kepuasan di wajahnya. Sudah 3 tahun. Tanpa disadari, pemuda ini telah tumbuh besar dan menjadi orang penting. Sambil mendesah penuh emosi, sang bos melihat ke arah para pelanggan di sekitarnya yang tercium bau darah yang kuat. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme dan rasa hormat saat melihat ke belakang pemuda itu. Ia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xuqing berjalan dengan kecepatan sedang. Meskipun kultivasinya saat ini luar biasa dan dia sudah memiliki kekuatan besar di sekte, dia masih suka berjalan di sudut-sudut. Setelah beberapa saat, dupa pun padam. Saat langit bertambah cerah dan lebih banyak pejalan kaki, Xuqing tiba di depan sebuah hunian. Tempat ini adalah kediaman para pengikut Istana Dao ekspansi besar di 7 mata darah. Semua orang luar yang datang untuk mengunjungi Seven Blood Eyes memiliki tempat tinggal tetap. Misalnya, tempat tinggal Istana Dao ekspansi besar adalah bangunan halaman 2 lantai. Kekuatan formasi susunan menyelimutinya. Xuqing yang telah berjalan ke gerbang, diam-diam merasakannya dan berbicara dengan tenang. Formasi array sekte, tolong hancurkan tempat ini. Kali ini, Xuqing diperintahkan untuk menegakkan hukum. Formasi susunan sekte itu langsung meletus, membentuk kekuatan penekan yang mendarat di sini, menyebabkan semua formasi susunan Istana Dao ekspansi besar di kediaman itu langsung ditekan. Seruan terdengar dari dalam. Xuqing dengan tenang mendorong pintu kediamannya dan melihat puluhan orang dengan ekspresi berbeda-beda bergegas keluar. Di antara lusinan orang ini, ada 3 orang yang memimpin. 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang tampak seperti gaun istana, tetapi tidak ada pola yang rumit. Hanya ujung gaunnya yang diwarnai merah dan ada pola awan yang disulam di lengannya. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma pil dan penampilannya elegan. Pada saat itu, matanya menunjukkan kilatan aneh. Meskipun dia mengikuti semua orang keluar,
Tatapannya adalah yang paling jelas. Dari dalam keluar, tidak ada kepanikan sama sekali. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berpakaian kuning. Penampilannya biasa saja. Ada beberapa noda di wajahnya, tetapi matanya sangat cerah saat dia menatap tajam ke arah Xu Qing. Di sisi lain, ada pemuda lain. Orang ini mengenakan jubah tau biru yang ditutupi dengan pola awan. Awan-awan itu aneh dan tampak mengalir dan berubah dengan sendirinya. Ada sedikit maksud dari formasi susunan yang terpancar darinya. Wajahnya pucat pasi dan ada kepanikan yang jelas di matanya. Setelah melihat Xu Qing, napasnya menjadi cepat. Di belakang mereka bertiga, sebagian besar adalah murid-murid Istana Dao ekspansi besar. Semuanya sama-sama gugup. Lebih jauh lagi, Xu Qing melihat 3 orang kultivator setengah baya. Ketiga orang ini tersebar dan tidak berbicara. Tetapi fluktuasi inti emas di tubuh mereka semuanya menyebar. Tatapan mata Xu Qing menyapu dan dia menatap pemuda berjubah biru. Zhou Qifan dari Istana Dao ekspansi besar. Xu Qing, ini kediaman Great Expansion-ku. Kenapa kau di sini? Napas pemuda berjubah biru itu semakin cepat ketika mendengar Xu Qing. Ekspresinya juga menjadi gelap saat dia berteriak dengan suara rendah. Kenyataannya, sejak Night Dove dihancurkan tadi malam dan pedang surgawi Xu Qing membunuh pria berjubah hitam 3 api milik Night Dove dan menekan para pengikut sekte pedang awan melonjak, dia telah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Sebab, dari sudut pandang manapun, dia tampaknya menjadi satu-satunya orang tersisa yang telah membuat kesepakatan dengan Night Dove. Oleh karena itu, selain merasa gugup, dia segera mengundang rekan-rekannya dari Lembah Fajar Roh dan Sekte Harta Karun Surgawi ke sini untuk berjaga-jaga. Melihat Xu Qing datang dan memanggil namanya, hati Zhou Qifan tak kuasa menahan rasa sedih. Xu Qing menatap orang yang berbicara. Ketika dia datang, dia telah melihat informasi tentang pihak lain. Dia biasanya bersikap rendah hati dan jarang keluar selain menantang puncak keempat. Jadi, tidak banyak fotonya. Aku datang ke sini atas perintah sekte untuk menangkap orang yang berdagang dengan Night Dove, Zhou Qifan. Saat berbicara, Xu Qing melangkah maju dan langsung mendekati Zhou Qifan, lalu mencengkeramnya. Kilatan dingin melintas di mata Zhou Qifan. Dengan suara ledakan, awan merah di jubahnya langsung meletus, membentuk garis-garis merah di depannya yang dengan cepat membentuk formasi susunan yang dengan kejam menekan Xu Qing. Pada saat yang sama, dia mundur dan berteriak pelan, "Pelindung Zhong, rekan-rekan Toys, tolong bantu aku." Hampir pada saat dia berbicara, tangan kanan Xu Qing telah bersentuhan dengan formasi susunan awan merah. Sebuah ledakan keras bergema di udara saat Golden Crow muncul di belakang Xu Qing dan menyerbu ke depan. Seketika, formasi susunan itu runtuh dan semua awan merah tersedot ke dalam mulut Golden Crow. Adapun pelindung Dao di belakang Zhou Qifan, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia menghela napas dan berjalan keluar. Namun, saat Xu Qing melambaikan tangannya, formasi susunan sekte itu tiba. Pelindung Dao tidak melawan sama sekali dan meminjam kekuatan formasi susunan untuk mundur hingga dia berada jauh. Dia tidak ingin diusir seperti pelindung Dao dari sekte perburuan aneh. Dia secara alami dapat mengetahui bahwa 7 mata darah sedang menangkap orang. Tidak ada gunanya menghalangi mereka. Terlebih lagi, jika dia dikeluarkan, dia akan kehilangan muka. Dan tidak mungkin nyawa Zhou Qifan dalam bahaya. Dia hanya akan ditekan untuk sementara waktu. Mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya dengan sia-sia? Oleh karena itu, dengan bantuan formasi susunan sekte, dia dengan cepat mundur. Adapun 2 orang pilihan surga dari Lembah Fajar Roh dan Sekte Harta Karun Surgawi, setelah mereka melirik Xu Qing, mereka mundur secara terpisah dan tidak membantu. Mereka tidak punya kewajiban untuk membantu. Aliansi 7 sekte hanyalah sebuah aliansi, bukan sekte. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa Xu Qing telah tiba dengan tekad. Bahkan jika mereka membantu, itu tidak akan berguna. Kalau begitu, mengapa mereka harus menjadi musuh Xu Qing? Bagaimanapun, mereka telah memberikan muka kepada Zhou Qifan dengan datang ke sini secara langsung. Hubungan mereka tidak dekat. Ini sudah cukup. Masa depan Xu Qing tak terbatas seperti matahari terbit. Selain itu, konflik antar sekte tidak ada hubungannya dengan individu. Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan Xu Qing, tentu saja itu akan lebih berharga. Saat mereka mundur, mereka berdua sedikit menangkupkan tangan mereka ke arah Xu Qing, yang menunjukkan bahwa mereka ingin menarik garis pemisah di antara mereka dan Zhou Qifan. Melihat ini, ekspresi Zhou Qifan berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hal ini juga sesuai dengan harapannya. Kenyataannya,
Akan lebih baik jika keduanya bisa bergerak. Bahkan jika tidak, tujuannya dapat dianggap tercapai karena ia ingin lebih banyak orang menyaksikan penangkapannya. Dengan cara ini, setelah dia dipenjara, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Dengan begitu banyak orang yang menonton, reputasi sekte itu pasti akan rusak. Sekte tersebut kemudian akan bereaksi lebih cepat untuk mendapatkan kembali reputasinya yang hilang, mempercepat pemulihan kebebasannya. Orang-orang ini memiliki pikiran yang berbeda. Tepat saat mereka semua memikirkan diri mereka sendiri, Xu Qing mengambil langkah kedua dan tiba di depan Zhou Qifan. Di tengah kemarahan Zhou Qifan, Xu Qing mengangkat tangan kanannya dan hendak meraihnya. "Aku akan pergi bersamamu," kata Zhou Qifan dengan keras. Ia merasa sudah cukup untuk meletakkan dasar. Ia tidak perlu mengalami pemukulan dan ditangkap seperti anjing mati. Itu akan sangat memalukan. Ia tidak bisa begitu saja menuruti pihak lain begitu saja. Xu Qing mengangkat alisnya. Ketika Zhou Qifan melihat ini, hatinya bergetar. Namun, ekspresinya masih mempertahankan sikap keras kepala dan marah. Dan kata-katanya penuh dengan penjelasan. "Xu Qing, meskipun aku membeli harta karun, itu bukan untuk kugunakan sendiri. Aku tidak punya kebiasaan itu. Aku membelinya atas nama beberapa orang di sekte. Juga, aku sudah mengatur agar para pengasuh harta karun itu dibebaskan dengan selamat hari ini. Aku juga sudah meminta seseorang untuk mengirim daftar para pengasuh harta karun itu ke departemen pembunuhanmu. Kalau dihitung-hitung, mereka seharusnya sudah tiba sekarang." Ekspresi Xu Qing tampak aneh. Pada saat itu, selip giok transmisi suara di tubuhnya bergetar. Dia menyapu persepsinya dan sebuah pesan dari Departemen Pembunuhan muncul di benaknya. "Direktur, seseorang mengirim daftar penjaga harta karun atas nama Zhou Qifan dari Istana Dao. Ekspansi besar. Ada juga pujian atas penangkapan Night Dove oleh Departemen Pembunuhan. Dalam pujian ini, ada 2 juta batu roh dan pil yang tidak diketahui. Pihak lain mengatakan bahwa ini adalah pil pembuka lubang." Melihat Xu Qing memeriksa slip giok, Zhou Qifan menghela napas lega dalam benaknya. Namun, ekspresinya masih menunjukkan sikap keras kepala dan marah. Xu Qing menatap Zhou Qifan dalam-dalam sebelum perlahan-lahan menurunkan tangan kanannya. "Ayo pergi." Xu Qing berbalik dan berjalan keluar. Zhou Qifan mendengus dingin dan mengangkat dagunya. Di bawah tatapan diam para murid di sekitarnya, dia dengan cepat mengikuti Xu Qing keluar dari pintu masuk Istana Dao Ekspansi Besar. Dia berjalan menuju penjara Departemen Pembunuhan dengan ekspresi keras kepala. Baru ketika dia melihat bahwa lingkungan sel tempat dia ditempatkan ternyata lebih baik daripada sel tempat si maling yang sedang sekarat, dia akhirnya menghela napas lega. "Untungnya aku bereaksi cepat. Kalau tidak, aku akan benar-benar mengalami kemunduran besar kali ini." Setelah itu, dia melihat Huang Yikun yang bahkan lebih menyedihkan dan adik laki-laki, Saint Listar. Adegan ini mengejutkannya. Meskipun dia menduga bahwa hilangnya Huang Yikun terkait dengan Xu Qing, melihat keadaan menyedihkan pihak lain dengan matanya sendiri, dia sangat merasa bahwa persiapannya kali ini sangat tepat. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa cincin penyegel di tubuhnya berjumlah 18. Sementara si maling dan Huang Yikun memiliki ke-20, sepertinya Xu Qing adalah orang yang berakal sehat. Zhou Qifan menghela napas dan semakin puas dengan rencananya. Kali ini, untuk menyelesaikan masalah ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menggunakan semua metodenya, baik secara terbuka maupun diam-diam, untuk menyelamatkan mukanya. Dia berbeda dengan si maling. Dia datang dengan sukarela dan bekerja sama dalam penyelidikan. Dia tidak kehilangan banyak muka. Sekte itu yang kalah, dan ini tidak ada hubungannya dengan dia secara pribadi. Terlebih lagi, lingkungan di sini tidak buruk, terutama ketika dia menyadari bahwa si maling dan Huang Yikun telah terbangun dan menatap sel tempat dia berada dengan tatapan yang rumit. Tatapan mereka yang tak terlukiskan membuat Zhou Qifan merasa sedikit bangga. Dengan tertangkapnya Zhou Qifan, tantangan itu telah sepenuhnya sirna dan tidak ada seorang pun yang melakukannya. Perjamuan perayaan Seven Blood Is masih berlanjut. Adapun Xu Qing, setelah menyelesaikan urusan Night Dove, dia bersiap meninggalkan sekte untuk melakukan perjalanan. Tempat yang ditujunya adalah Phoenix Forbidden. Dia telah membeli hampir semua rumput beracun dan racun yang bisa dibelinya di sekte tersebut. Setelah kelompok serangga hitam ke-16, dia menemui jalan buntu. Rencananya untuk menyempurnakan pil pembatasan racun terpengaruh.
dia tidak bisa melanjutkan. Setelah Xu Qing mempelajarinya, dia merasa bahwa itu pasti karena tingkat rumput beracunnya tidak cukup tinggi. Dia membutuhkan racun yang lebih jahat dan ganas untuk memungkinkan serangga hitam kecil itu menerobos kemacetan ini. Xu Qing merasa bahwa tempat yang paling cocok untuk rumput beracun di sekitarnya adalah Phoenix terlarang. Selain itu, reruntuhan yang disebutkan kapten berisi warisan pedang langit ekstrim juga berada di Phoenix terlarang. Xu Qing berencana untuk pergi melihatnya. Dengan rencana ini, Xu Qing mulai mengumpulkan dan membeli informasi tentang Phoenix Forbidden untuk beberapa hari ke depan. Wilayah terlarang ini terletak di dekat sekte dan juga merupakan area tempat puncak pertama berlatih. Dengan demikian, kekuatan yang paling memahami Phoenix terlarang di seluruh benua Nanhuang adalah puncak pertama Seven Blood Eyes. Tentu saja ada banyak informasi, namun Xu Qing tidak mempercayai orang-orang dari puncak pertama. Jadi dia lebih suka menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli informasi dari berbagai sumber dan membandingkannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga pergi ke Departemen Intelijen untuk melakukan penelitian. Pada akhirnya, setelah memeriksa sekitar 100 dokumen, ia meringkas informasi tersebut secara komprehensif. Ini termasuk beberapa tempat yang dipilihnya, yang mengandung racun, dan beberapa wilayah entitas aneh yang dapat memberinya racun. Beberapa detail juga sepenuhnya dipahami oleh Xu Qing setelah banyak perbandingan. Dia kemudian mulai secara terbuka dan diam-diam menyiapkan beberapa barang untuk menuju Phoenix Forbidden. Dia juga meminta seseorang untuk mengambil setetes darah jantung dari Night Doves yang dipenjara. Ribuan kultivator Night Dove dipenjara dan darah jantung mereka memenuhi 11 botol. Setelah Xu Qing memeriksanya, dia menyimpannya di tas penyimpanannya. Darah jantung ini dapat digunakan sebagai mata uang untuk berdagang barang-barang di suatu tempat. Entitas aneh di Phoenix Forbidden. Sementara Xu Qing sedang bersiap, kunjungan dari orang luar terus berlanjut. Setiap hari, pasukan yang berbeda akan datang. Saat Seven Blood Eyes menjadi semakin bersemangat, sebuah faksi besar yang menyebabkan diskusi panas lainnya di antara para pengikut Seven Blood Eyes tiba. Altar Litu Dao salah satu dari 6 kekuatan utama di provinsi Yinghuang. Sekte Litu Nanhuang sebenarnya adalah cabang dari Altar Litu Dao. Oleh karena itu, kedatangan orang-orang dari Altar Dao menyebabkan Sekte Litu Nanhuang sangat mementingkannya. Kali ini, 5 orang dari Litu Dao Altar datang. Xu Qing tidak melihat mereka secara langsung, tetapi mengetahuinya melalui laporan. Kelima orang ini adalah anak baptis Altar Litu Dao yang setara dengan para bangsawan urutan. Saat sedang memeriksa laporan kelima anak baptis Altar Litu Dao, tangan Xu Qing yang sedang memegang laporan itu tiba-tiba terhenti. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Saat dia memikirkan sesuatu, di antara 5 anak baptis Litu Dao Altar, Xu Qing pernah melihat salah satu dari mereka di perkemahan pemulung. Itu adalah kakak laki-laki dari gadis kecil dengan bekas luka di wajahnya. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Seorang gadis kecil berwajah kotor muncul di benak Xu Qing. Dia berdiri di tengah angin dan salju dan tersenyum padanya. Saat kepingan salju jatuh, dia memberinya sepotong permen. "Kak, setiap kali aku sedih, ibu akan memberiku permen dan aku akan senang saat memakannya. Ini permen terakhirku. Aku akan memberikannya padamu. Kak Kit, kamu harus bahagia." Xu Qing terdiam. Ia teringat akan kata-kata Grandmaster Bai. "Selama kita tidak mati, kita akan bertemu lagi." Beberapa hari kemudian, ketika semua persiapan untuk Phoenix Forbidden telah selesai, Xu Qing meninggalkan pelabuhan 176 larut malam. Ia melewati jalan puncak pertama dan melaju kencang sepanjang malam, langsung menuju Phoenix Forbidden. Pada saat yang sama ketika Xu Qing pergi di pavilion puncak ke-77 Mata Darah. Saat cahaya bulan menghilang, seorang lelaki tua berwajah keriput mengenakan jubah tau hitam dan aliran cahaya berkelap-kelip di matanya, tengah bermain catur dengan tuan tua ke-7. Orang tua ini tidak lain adalah leluhur Seven Blood Eyes, Sue Lianzi. Cahaya yang mengalir di matanya adalah manifestasi dari alam agung tempat dia berada. Ini adalah tahap pertama dari alam Nihility yang disebut Shattering Thousand Dao. Setiap aliran cahaya di matanya adalah Dao Agung. Selain mereka berdua, ada juga seorang wanita paruh baya di sampingnya. Wanita ini mengenakan gaun istana dan tampak luar biasa. Dia tanpa ekspresi menuangkan teh untuk mereka berdua. Jika Xu Qing ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa wanita paruh baya ini adalah Bibi Ding Shu. Leluhur Sue Lianzi mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya. Ia menatap tuan tua ke-7 yang sedang menatap papan catur dan memikirkan langkah selanjutnya, lalu tersenyum. "Old Seven, menurutmu
Apa langkah selanjutnya dari Seven Sex Alliance dalam permainan catur ini? Mereka telah membuat keributan besar dan mengumumkan bahwa mereka mencoba menghukum Seven Blood Eyes. Karena mereka melakukan ini, di mana target mereka yang sebenarnya? Shu Lianzi berkata dengan tenang sambil tersenyum palsu. Aku tahu leluhur sedang mengujiku, tapi aku bodoh. Aku tidak tahu. Tuan tua ketujuh berpura-pura bingung. Kamu masih suka bersembunyi. Shu Lianzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan tua ketujuh juga tersenyum. Dia tampak memikirkan langkah selanjutnya. Jadi, dia mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan catur. Aliansi 7 sekte telah lama menginginkan sungai pengayaan abadi di utara. Jika bukan karena sekte abadi urusan besar menghalangi perkembangan aliansi dalam segala hal, aliansi itu pasti tidak akan berada dalam kondisi mereka saat ini. Jadi kita mungkin akan segera melihat hasilnya. Juga nyaman bagi kita untuk melakukan sesuatu jika Grand Affair sedang marah, kata Old Master Seven dengan lembut. Pada saat yang sama di tempat lain, ada banyak zona terlarang di benua Nanhuang, tetapi hanya ada satu wilayah terlarang. Itu adalah Phoenix Terlarang. Meski begitu, jangkauan Phoenix Forbidden masih meluas dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, beberapa area telah menyebar di Pegunungan Truth. Jika ini terus berlanjut, seluruh benua Nanhuang akan menjadi Phoenix Terlarang dalam ribuan tahun. Perbedaan antara daerah terlarang dan daerah terlarang adalah ras asli mereka. Daerah terlarang sebagian besar dihuni oleh binatang buas, entitas aneh, atau reruntuhan dan segel misterius. Namun, tidak ada ras cerdas di daerah terlarang. Hanya daerah terlarang yang memiliki kemampuan untuk melahirkan ras cerdas. Misalnya, tanah terlarang mayat di laut terlarang. Itulah sebabnya mengapa rasi Corpse lahir. Selain itu, lokasi mereka hanya berada di tepi Corpse Forbidden. Ada ras serupa di Phoenix Forbidden. Namun, karena Vlam Phoenix bersahabat dengan ras manusia, ia tidak mengizinkan ras yang lahir di Phoenix Forbidden untuk keluar. Semua pihak hidup dalam damai dan tidak saling mengganggu. Bahkan, jika sesekali ada pasukan manusia yang memasuki Phoenix Forbidden, itu akan sama saja, terlepas dari apakah mereka pergi ke sana untuk mendapatkan sumber daya atau memburu binatang buas. Mereka akan menghindari ras cerdas di Phoenix Forbidden. Akan tetapi, ada juga beberapa ras terlarang Phoenix yang berdagang dengan ras manusia. Misalnya, Ghost Lane. Itu adalah pasar hantu dan roh. Ini bukanlah ras yang hanya ada di Phoenix Forbidden. Kenyataannya, ada ras serupa di banyak wilayah terlarang. Mereka seringkali tampak seperti kota tetapi aneh dan menakjubkan, dan semua makhluk di dalamnya adalah entitas aneh. Barang-barang yang mereka jual sebagian besar bersifat jahat dan seringkali merupakan sumber daya langka di wilayah manusia. Target pertama Shu Qing setelah memasuki Phoenix Forbidden adalah Ghost Lane. Jalan hantu itu sangat halus dan tak memiliki lokasi yang pasti. Tapi seseorang tidak bisa mengandalkan keberuntungan untuk masuk. Saat itu sudah larut malam dan sosok Shu Qing seperti hantu saat ia melaju kencang ke depan. Kadang-kadang ia melompat dan kadang-kadang ia mengubah arah. Kadang-kadang ia terbang ke atas pohon dan mengamati sekelilingnya dengan saksama. Kadang-kadang ia mengeluarkan bubuk mesiu dari sakunya dan menyebarkannya ke sekelilingnya. Jika seorang kultivator puncak pertama menyaksikan tindakan Shu Qing, mereka pasti akan sangat terkejut. Ini karena semua tindakan Shu Qing sangat ahli dan benar. Ia melompat karena ada binatang merayap yang bersembunyi di tanah. Perubahan arah yang tiba-tiba itu karena ada jaring laba-laba dan pemburu di depannya. Ia terbang ke atas pohon untuk mengamati arah dengan lebih baik agar tidak tersesat di hutan. Alasan mengapa dia tidak terbang adalah karena langit di daerah terlarang tidak tertutup sama sekali. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya bahaya. Meskipun kekuatan tempur Shu Qing saat ini luar biasa, dia masih merasa hormat terhadap zona terlarang. Penghormatan ini telah menyatu dalam darahnya. Selama darahnya masih mengalir, penghormatan itu tidak akan hilang. Tidak peduli di daerah terlarang manapun. Pembunuhan yang tidak berarti tidak diinginkan. Bau darah akan selalu menjadi salah satu faktor yang menarik binatang buas yang kuat. Shu Qing menyipitkan matanya. Tangan kanannya tiba-tiba terulur dan meraih serangga aneh yang terbang keluar dari tanah di sampingnya. Serangga ini ramping dan panjangnya sekitar 3 inci. Bentuknya seperti ikan tetapi ekornya berduri tajam. Ketika ia melesat keluar, tubuhnya terbang terbalik dan duri ekornya digunakan sebagai senjata, mencoba menembus leher Shu Qing. Ikan berduri darat. Shu Qing menghancurkan kepala ikan itu dan melemparkan bangkainya ke dalam tas penyimpanannya. Pembunuhan yang tidak ada gunanya tidaklah diinginkan.
Tetapi membunuh untuk memperoleh sumber daya adalah hal yang diinginkan. Paku-paku pada ikan paku darat ini mengandung sejenis racun yang dapat menjadi ancaman besar bagi para kultivator bangunan fondasi yang belum membentuk api kehidupan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xu Qing berada di Phoenix Forbidden, dia sangat mengenal lingkungan di zona terlarang dan tanaman. Dia bahkan telah membuat persiapan khusus untuk perjalanan ini. Dia juga telah memeriksa banyak informasi tentang ras dan binatang buas di Phoenix Forbidden. Pada awalnya, ketika orang-orang pertama kali menemukan Ghost Lane, mereka sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk masuk. Setelah bertahun-tahun berdagang antara kedua belah pihak, Ghost Lane mulai mengeluarkan barang yang disebut Ghost Flute pada pukul 1:15 tengah malam di area kosong Phoenix Forbidden. Bentuk pola segitiga dengan 3 pohon. Nyalakan 3 lilin dan letakkan di 3 arah. Saat kamu berada di tengah dan meniup seruling hantu, Ghost Lane akan muncul di depan kamu. Xu Qing bergumam dalam hati. Ini adalah metode paling tepat yang ditemukannya setelah membandingkan banyak informasi. Selain itu, dia juga membeli seruling hantu dari sekte tersebut. Sambil berlari, Xu Qing menatap langit. Ia kemudian mendarat di sebuah pohon besar dan mengamati sekelilingnya. Tempat ini cukup cocok. Xu Qing melambaikan tangan kanannya dan tongkat besi hitam itu langsung terbang keluar menyapu dengan ganas di sekitarnya. Seketika, saat petir hitam berenang di sekitar, 3 pohon besar terpotong dari tanah. Ketiga pohon itu mendarat di tanah dengan keras. Pohon tempat Xu Qing berada adalah salah satunya. Saat ketiga pohon itu menghantam tanah, tubuh Xu Qing melayang. Dia melambaikan tangannya. Posisi ketiga pohon besar di tanah berubah, membentuk segitiga. Ketika tongkat besi hitam itu tiba, leluhur sekte berlian mengamati sekelilingnya dengan waspada. Tampak seperti dia setia melindungi tuannya. Xu Qing mendarat di antara 3 pohon. Ia kemudian mengeluarkan 3 lilin putih dan meletakkannya di pohon. Setelah itu, ia mengeluarkan seruling yang terbuat dari tulang. Sambil memegang seruling, Xu Qing menatap langit, menunggu waktu yang tepat. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan 1/4 tengah malam. Xu Qing mengambil seruling hantu dan meniupnya dengan lembut. Suara yang menusuk telinga terdengar dari seruling hantu. Pada saat ini, angin dingin tiba-tiba muncul dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.